grup C ini, semua sepakat kalau Jepang, Australia, dan Arab adalah 3 tim yang sejatinya paling diunggulkan. Terutama Jepang yang tinggal 1 kemenangan lagi. Mereka akan memastikan 1 tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun begitu, di balik konsistensi yang ditampilkan tim Samurai Biru, Indonesia kini muncul dengan harapan baru saat kekuatan tim Garuda terus bertambah. Yap, bagi pohon pisang, bertanda 3 yang langka. Timnas Indonesia kini mencuri perhatian hampir di seluruh penjuru dunia. Bahkan suka tak suka Indonesia sekarang mampu melesat meninggalkan para kompetitornya di Asia Tenggara. Tentu saja bagi Jepang, dengan segala hal yang terjadi dengan Indonesia, termasuk nantinya penambahan pemain yang kemungkinan terus bertambah, pastinya akan membuat tim Garuda makin menarik untuk dihadapi. Sehingga boleh jadi Hajime Moriyasu, meskipun nanti timnya udah dipastikan lolos, tetap akan menurunkan skuad terbaik ketika melawan Indonesia di matchday terakhir grup C. Di sisi lain, melihat perkembangan tim Garuda yang cukup pesat, pada akhirnya membuat 7 negara kompak menjadikan Indonesia sebagai patokan. Sebuah hal yang pastinya sangat positif untuk dijadikan motivasi lebih. Setelah memastikan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, lalu diiringi Alex Pastoor, Danny Lanzat, serta yang terbaru, Gerald Van den Berg sebagai asisten, salah satu tujuan PSSI tentu saja ingin menambah kekuatan dengan pemain diaspora sembari nantinya menentukan dirtek timnas yang kabarnya akan diinfokan Februari mendatang. Nah, kita semua tahu kalau Kevin Dix adalah pemain terakhir yang dinaturalisasi di era STI. Dan di era Kluivert, setidaknya udah ada 2 nama yang available main di bulan Maret, yakni Oli Rummenigge serta Jero Redowo. Sebelumnya masih ada 1 lagi, tapi 1 nama terakhir masih dirahasiakan. Pokoknya, selain mereka berdua, tentu saja manuver PSSI buat terus menambah kekuatan masih akan terus berlanjut. Dan kita juga tahu kok nama-nama siapa aja yang selama ini udah masuk list. Jelas kalau setidaknya nama-nama yang diincar udah berhasil gabung. Ya minimal untuk bulan Maret, Ole, Jairo, Emil Audero, Miliano Jonathans, atau mungkin tim Gepens bisa aja masuk ke dalam skema Kluivert, yang mana jika itu terjadi seenggaknya minimal 4 poin di bulan Maret bisa kita kantongi. Bahkan 6 poin pun juga bukanlah hal yang mustahil untuk diraih, mengingat secara materi pemain kita punya kapasitas untuk menang. Yap, meskipun sampai sejauh ini masih banyak yang meragukan keputusan PSSI, terutama soal pergantian pelatih. Tapi menurut pelatih Jepang Hajime Moriyasu, apapun keputusan yang udah dibuat federasi, pastinya telah dipertimbangkan dengan matang. Apalagi jika melihat track record dari seorang Erick Thohir di dunia sepak bola internasional. Gak mungkin beliau ngambil keputusan tanpa pertimbangan ini itu, kan gitu. Lagi pula, Moriyasu juga mengerti kalau Pak Erick adalah sosok yang sangat memikirkan soal jangka panjang, termasuk perihal naturalisasi, yang mana ia sendiri pernah menyebut jika langkah tersebut memang sangat positif dan harus terus dikembangkan. Sebab dengan begitu, kans Indonesia tampil di Piala Dunia dari edisi ke edisi pastilah kian besar. Dan menurut Moriyasu, situasi grup C boleh dibilang sedang panas. Hal itu tidak terlepas dari kejutan-kejutan yang ada, terutama apa yang ditampilkan oleh Indonesia. Dan melihat segala hal yang telah terjadi, bukan tak mungkin Indonesia bisa meraih hasil yang lebih baik. Untuk itulah diketahui Moriyasu merasa sangat yakin jika Indonesia bisa mendapatkan hasil positif kala melawan Australia, Bahrain, dan China. Selain itu, Moriyasu juga sangat antusias menantikan komposisi terbaru timnas Indonesia dengan pelatih baru serta pastinya komposisi pemain yang lebih oke. Sehingga di bulan Juni nanti akan tercipta pertandingan yang seru karena Moriyasu kemungkinan juga akan menurunkan kekuatan utama ketika melawan Indonesia kendati mereka udah dipastikan lolos. Di sisi lain, melihat perkembangan timnas Indonesia yang cukup pesat, pada akhirnya membuat Indonesia dijadikan patokan oleh 7 negara. Yang pertama ada Vietnam. Mengutip CNBC Indonesia, media Vietnam seperti Bongda menulis bahwa Indonesia telah melampaui Thailand dan Vietnam itu sendiri, di mana JSS dan kawan-kawan tampil sangat memukau di perhelatan kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, menurut pandit sepak bola Vietnam, Wang Hui, seperti dikutip Super Bowl, mengatakan bahwa timnas Indonesia tak lagi bisa dibandingkan dengan Vietnam. Dan karena sudah tertinggal, ia menekankan suka tak suka Vietnam harus menjadikan Indonesia patokan untuk melangkah maju saat ini. Makanya ketika mereka menang Piala AFF, di mana salah satunya mampu ngalahin Indonesia yang diisi pemain U22. Walah, mereka benar-benar seneng pol. Berikutnya ada tetangga dekat kita, Malaysia. Yap, sejak rankingnya anjlok dan prestasinya seperti ban kempes, Malaysia diketahui mulai mengatur siasat dan menjadikan timnas Indonesia tolok ukur. Tentu saja, tujuan utama Harimau Malaya pastinya selalu ingin mengungguli Indonesia dalam segala hal. Dan di level tim nasional, mereka mulai mencoba-coba untuk mencontek cara-cara yang dilakukan Indonesia, termasuk naturalisasi. Tapi hasilnya, tahu sendirilah sejauh ini gimana.
Selanjutnya ada Timor Leste yang memang udah sangat lama menjadikan Indonesia sebagai patokan perkembangan sepak bolanya. Pun begitu dengan Filipina ataupun Thailand itu sendiri yang udah nggak gengsi lagi mengakui jika Indonesia kini benar-benar udah ada di level yang berbeda. Tapi dari semua itu, ada 2 negara di luar ASEAN yang juga ikutan menjadikan Indonesia sebagai patokan. Yang mana negara tersebut adalah Bangladesh dan Amerika Serikat. Yap, kalian nggak salah dengar kok, Bangladesh diketahui udah berkali-kali menyurati PSSI untuk menggelar uji coba. Nah, menurut FA Bangladesh, laga melawan Indonesia yang diisi pemain-pemain dari Eropa bisa menjadi patokan seberapa hebat timnas Bangladesh saat ini. Lalu soal Amerika Serikat, memang demikianlah adanya. Iya sih, timnas Amerika Serikat memang tidak secara langsung menjadikan Indonesia patokan, akan tetapi menurut media The Athletic yang membuat Indonesia jadi tolak ukur di sini lebih kepada soal popularitas. Yap, dalam ulasan mereka, The Athletic menyoroti cara timnas Indonesia yang mampu menyulap pemain yang awalnya tidak dikenal hingga menjadi superstar yang begitu dikagumi oleh publik secara luas. Selain itu, The Athletic juga pernah membandingkan popularitas pemain timnas Indonesia dengan timnas Paman Sam. Hasilnya pun jelas kalah telak. Ambil contoh, ketika starting 11 timnas Indonesia waktu melawan Australia di GBK, ketika itu memiliki total pengikut 26,9 juta di Instagram. Sementara starting 11 Amerika Serikat kala melawan New Zealand hanya memiliki total pengikut 1,5 juta di Instagram. Bayangkan jumlah pengikut 11 pemain itu kalah jauh dari jumlah pengikut Marcelino Ferdinand di Instagram. Kan lucu. Apalagi Martin Paes secara terang-terangan pernah menantang jurnalis Amerika untuk datang langsung melihat sendiri atmosfer suasana di GBK. Di mana Martin menjamin kalau momen itu nggak akan pernah bisa dilupakan.